Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Naila and my partner Gabara from Group 2. In this video, we will talk to you about morphology. Yang pertama, kita akan membahas what is morphology. Secara etimologi, morphology berasal dari dua kata, yaitu morph, yang merupakan the smallest unit of language that has meaning in sound or writing. Artinya, ialah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna berupa bunyi dan dapat dituliskan. Sedangkan logi merupakan as a particular branch or field or learning, yang merupakan cabang ilmu atau pelajaran. Oleh karena itu, morphology adalah ilmu yang mengkaji tentang unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Selanjutnya, kita akan membahas morpheme. Morpheme are the smallest meaningful unit of language, yang dimana morpheme merupakan unit terkecil yang memiliki makna dari suatu bahasa. Lalu kita akan membahas why morpheme is smallest meaningful unit of language. Yang pertama, dikatakan minimal karena tidak bisa dibagi lagi menjadi unit terkecil, dan dikatakan dia bermakna karena ini benar-benar sudah tersusun dan memiliki makna dari penutur atau sudah dipahami. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas types of morpheme, tipe dari morpheme. Ada dua tipe morpheme. Yang pertama ada free morpheme atau morpheme bebas, dan yang kedua adalah bound morpheme, yaitu morpheme yang terikat. Kita bahas free morpheme dulu. Free morpheme juga terbagi menjadi dua, lexical morphemes dan functional morphemes. Selanjutnya, bound morpheme juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu derivational morphemes dan yang kedua yaitu inflectional morpheme. Sekarang kita akan membahas lexical morphemes dan functional morphemes. Lexical morphemes adalah artinya free morphemes seperti noun, verb, dan adjective yang bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, kata happy yang merupakan adjective. Kata happy tidak bisa dibagi lagi menjadi unit terkecil. Bagaimana dengan functional morphemes atau closed class seperti conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary article. Contohnya yaitu conjunction and preposition. Contohnya in, pronoun, he. Ini merupakan contoh dari functional morphemes. Lalu bagaimana dengan bound morphemes? Derivational morpheme merupakan morpheme yang mengubah kelas kata. Ketika dia adjektif, bisa berubah menjadi noun ketika dia diberikan afiksasi. Seperti dalam contoh, kata happy yang merupakan adjektif berubah menjadi happiness yang merupakan noun. Ketika happy diberikan imbuhaness di belakangnya, dia akan merubah kata yang dimana happy merupakan senang menjadi happiness yang artinya menjadi kebahagiaan. Sedangkan inflectional morphemes, dia tidak akan mengubah kelas kata walaupun dia diberikan imbuhan atau suffix akhiran. Seperti dalam contoh kata read yang merupakan kata kerja diubah menjadi reading yang dimana diberikan imbuhan di belakangnya berupa ing. Dia tidak merubah makna karena sama-sama merupakan kata kerja, hanya saja berubah dalam tensesnya. Sekarang kita coba analisis morpheme ini. Ini adalah one word atau satu kata, tapi memiliki dua morpheme, yaitu cat dan s. S akhiran ini atau biasa disebut suffix merupakan morpheme terikat atau bound morpheme, yang dimana jika s ini tidak dilekatkan dengan kata cat, dia tidak bisa kita maknai, hanya dibilang ini morpheme. Sedangkan free morpheme atau morpheme bebas ini tanpa dilekatkan dengan bound morpheme akan tetap memiliki makna yang utuh. Jika ada seseorang menyebut kata cat, orang akan tahu maknanya adalah kucing. Namun ketika s yang disebut bound morpheme diikatkan dengan free morpheme, maka dia menjadi penunjuk bahwa kucingnya jamak atau lebih dari satu. Formation. Apa itu word formation? Word formation
is the creation of a new word. Menurut pendapat ahli, word formation merupakan proses pembentukan dari suatu. Yang saya bahas belum semua dari word formation, tapi saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, compounding. Compounding merupakan the combination of two independent words, atau kombinasi dari morfem bebas. Contohnya, guest house. Ini berasal dari morfem guest dan house, sehingga dia digabungkan menjadi compound words. Kemudian affixation. Contohnya, prefix, confix, suffix, infix seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun ini juga proses dari pembentukan kata. Contohnya, unhappy, happiness. Happy, kata dasarnya ya. Kemudian ditambah prefix jadi unhappy. Dan jika ditambah suffix jadi happy, jadi happiness. Jadi membentuk kata baru. Conversion adalah proses pembentukan makna kata yang tidak merubah bentuk asli dari kata yang digunakan. Contohnya adalah bottle dan butter. Jika kalian menerjemahkan kedua kata tersebut secara literal, maka akan memiliki peranan sebagai kata benda. Oleh karena itu, untuk menerapkan word formation, kalian bisa menggunakannya sebagai kata kerja, tapi tidak perlu merubah bentuk aslinya. Contohnya, can you bottle the lemonade water? Bisakah kamu memasukkan ke dalam botol air lemon itu? Contoh kedua, you can butter the bread with spoon if there is no knife. Kamu bisa memberi mentega ke roti dengan sendok jika tak ada pisau. Selanjutnya, proper noun merupakan kata yang berasal dari nama tempat, nama penemuan, nama aktivitas yang dinamakan kepada persons, atau nama tempat juga proper noun. Dan proper noun ini juga harus ditulis dengan huruf besar, seperti Washington DC. Itu berasal dari nama orang, George Washington. Sekarang menjadi nama suatu tempat, Washington DC. Selanjutnya, abbreviation. Itu dibagi menjadi 4 menurut pendapat yang dikutip dari pendapat Scandals tahun 2001. Ada clipping words, blending words, acronyms, dan initialism. Clipping words, jadi bahasa Inggris itu memiliki syllable, suku kata. Suku kata itu dipenggal sehingga menjadi kata lagi. Contohnya, bicycle. Dipenggal sebagian syllable-nya sehingga menjadi bike, sama halnya examination. Examination dipenggal sebagian syllable-nya menjadi exam. Blending words adalah suatu kata yang dibentuk dari keberadaan suatu kata lainnya kemudian dikombinasikan. Ini ada dua kata, breakfast dan lunch, kemudian dipotong sebagian dan dikombinasikan. Contohnya breakfast dan lunch. Breakfast hanya diambil B dan R-nya saja, kemudian lunch kata L saja yang tidak diambil sehingga menjadi kata brunch. Selanjutnya, acronyms. An acronym is a specific type of abbreviation that forms a pronounceable word from the first letter or syllable of each word in a phrase. Maksudnya diambil dari penggalan-penggalan kata. Kata ini initial letter namun dilafalkan seperti kata. Radio detecting and ranging dibaca radar, tidak dibaca satu-satu. RADAR bukan. Selanjutnya, initialism. Ini mirip juga penggalan dari inisialnya namun di pronounce separately, diucapkan secara terpisah-pisah. Contohnya BBC, British Broadcasting Corporation. Seperti contohnya nama kampus UNY.
pasti kita baca UNY, nggak dibaca UNY. Jadi kalau initialism dibaca separately. Yang terakhir reduplication, pengulangan kata. Ini tidak semua bahasa punya, hanya bahasa Indonesia yang punya. Contohnya, rumah menjadi rumah-rumah kalau jamaknya. Contoh lagi, ibu menjadi ibu-ibu kalau jamaknya. Padahal kalau bahasa Inggris hanya penambahan akhiran atau suffix saja. Suffix s, penanda jamak. Tetapi bahasa Indonesia tidak. Jadi tidak semua bahasa punya reduplication. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.